Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di hari Senin yang cerah, ceria. Semoga soleh-soleha di rumah juga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar apa ya? Soleh-soleha mungkin sudah penasaran ya? Kita lihat yuk. Oke, soleh-soleha, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga di tema 1 subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah ya. Hari ini Senin 16 Agustus tahun 2021. Fokus materi dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan fokus di PPKN ya, soleh-soleha. Adapun tujuan pembelajarannya adalah soleh-soleha mampu mengidentifikasi hubungan simbol dan sila Pancasila ketiga dan keempat. Kalau begitu kita mulai saja yuk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, nih sebelum kita mulai, pernah gak sih soleh-soleha memaafkan seseorang atau meminta maaf? Pasti pernah ya, apalagi yang suka main sama teman-temannya tuh, kadang-kadang suka nggak sengaja menyakiti ya, atau misalnya nyenggol, atau misalnya merusak, atau bagaimana ya, kadang-kadang kita tidak sengaja ya soleh-soleha. Nah, tentu saja kita harus meminta maaf ketika kita berbuat salah, dan ketika teman kita meminta maaf, kita harus memaafkan. Memaafkan dan meminta maaf harus didasari dengan hati yang ikhlas ya. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Coba soleh-soleha bayangkan, kalau kita tidak memaafkan dan tidak meminta maaf, kita akan musuhan ya sama teman-teman kita. Tapi dengan meminta maaf dan memaafkan, insya Allah persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga. Agama kita, agama Islam sangat menganjurkan untuk saling memaafkan soleh-soleha. Nah, ternyata sikap saling memaafkan ini juga termasuk salah satu pengamalan dari sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Masih ingat ya soleh-soleha ya? Jadi ketika soleh-soleha memaafkan atau meminta maaf, selain ini juga anjuran agama, juga ternyata termasuk salah satu dari sila ketiga ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa sih ya? Tujuan dari pengamalan sila ketiga ini, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan persatuan dalam kehidupan. Ya, sehingga kita semakin kuat, kita semakin kokoh karena kita bersatu, karena kita rukun dan kita harmonis, ya kan? Nah, sekarang soleh-soleha, masih ingat kan ya, sebelumnya kita berbicara tentang musyawarah. Nah, kalau musyawarah itu upaya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ingat gak waktu itu contohnya Bu Gina yang sarapan itu loh. Nah, kalau misalkan, yang mana ya Bu Gina contohnya? Nah, nanti silahkan disimak lagi video sebelumnya ya. Nah, di musyawarah ini juga bisa juga misalnya contohnya penentuan jadwal piket kelas. Siapa yang kebagian hari Senin? Siapa yang kebagian hari Selasa? Nah, itu dimusyawarahkan ya. Tidak langsung bu gurunya yang langsung pokoknya hari Senin ini ya, Selasa ini ya, tapi kita berbicara atau membicarakannya bersama-sama ya. Bu guru aku mau Senin, bu guru aku mau Selasa, boleh gitu ya. Nah, lalu bisa juga dengan penentuan tugas kelompok ya, kalau sekolahnya sudah normal, sudah tidak ada lagi virus ya. Nah, soleh-soleha biasanya akan akan mendapatkan tugas kelompok ya. Jadi satu tugas tapi dikerjakan berkelompok, biasanya 3 atau lebih ya. Nah, nanti ditentukan nih siapa yang mengerjakan bagian A, siapa yang mengerjakan bagian B. Nah, itu juga kita musyawarahkan ya supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, kegiatan musyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat ya, soleh-soleha ya. Masih ingat kan? Yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini agak salah ketik ya. Oke, nah ini hanya untuk mengingat lagi bahwa untuk musyawarah itu ada di sila yang keempat ya. Nah, lalu untuk sila kelima, masih ingat ya bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata adil di sini sebagai kata kuncinya ya. Jadi soleh-soleha, ketika soleh-soleha sudah bersikap adil,
tidak membeda-bedakan teman ya, yang bermain bersama-sama itu ya, tidak membeda-bedakan teman. Nah, berarti soleh-soleha sudah melakukan pengamalan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang lain yang termasuk sila kelima ini misalnya berbagi tugas dengan semua teman, adil ya. Tidak ada yang tugasnya berat. Misalnya yang ini berat, yang ini ringan, tidak. Semua tugasnya sama ya. Lalu adil juga ketika misalnya nanti nih, kalau misalnya sekolah kita sudah normal, sudah tidak ada virus, kita pergi jalan-jalan ke museum misalnya ya, ke Museum Bintang. Lalu semua siswa mendapat giliran melakukan aktivitas pembelajaran. Misalnya, yuk antri yuk kita lihat bintang satu-satu. Semuanya kebagian. Tidak ada yang tidak kebagian. Adil berarti. Nah, ini termasuk pengamalan sila yang kelima. Ya, ini juga sudah dibahas sebelumnya ya, hanya mengingatkan. Jadi yang harus soleh-soleha ingat dari sila ketiga, keempat, dan kelima ini, kalau sila ketiga dan kalau sila ketiga itu kita fokus di persatuan dan kesatuan. Ya, rukun, harmonis begitu ya. Nah, untuk sila keempat kita fokus di musyawarah. Segala sesuatu yang diputuskan bersama ya, itu ada atau pengamalan sila keempat. Sedangkan untuk sila kelima yaitu adil ya, tadi kata kuncinya. Nah, sekarang setelah soleh-soleha melihat ketiga poin penting ini ya, coba untuk tugasnya hari ini silahkan soleh-soleha checklist manakah yang sesuai dengan sila ketiga dari 5 kegiatan ini. Yang pertama melakukan Yang pertama melakukan musyawarah, bukan bermusyawarah ya. Yang pertama melakukan musyawarah. Apakah ini termasuk sila ketiga atau bukan? Kalau iya silahkan di checklist, kalau tidak disilang. Yang kedua, berteman dengan siapa saja. Apakah termasuk dengan sila ketiga? Jika iya silahkan di checklist, jika tidak disilang. Lalu yang ketiga, kerja bakti bersama teman. Apakah termasuk sila ketiga? Jika iya di checklist, jika tidak disilang. Yang keempat, tidak mudah bertengkar. Jika iya termasuk sila ketiga, di checklist, jika tidak disilang. Lalu yang kelima, menjadi ketua kelas yang amanah. Apakah termasuk dengan sila ketiga? Jika ya silahkan di checklist, jika tidak berarti disilang ya. Silahkan ditulis di buku tulis, di buku tulis, lalu nanti silahkan di checklist atau disilang ya. Lalu setelah soleh-soleha melakukan checklist terhadap 5 perbuatan ini, ya 5 contoh perbuatan ini, silahkan soleh-soleha tuliskan lagi satu contoh lain tentang penerapan sila ketiga. Boleh di lingkungan rumah, boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan teman-teman soleh-soleha di rumah, ya silahkan. Oke? Bisa ya soleh-soleha ya. Bagaimana cara mengerjakan latihan ini? Pertama tulis di buku ya. Tulis di buku, kalau yang bagian ini harus ditulis dengan perbuatannya ya, jadi jangan langsung isinya checklist atau silang ya. Nah, nanti setelah menulis di buku, silahkan fotokan, lalu kirim ke Google Classroom ya, atau kalau ada yang kesulitan di Classroom-nya, misalnya kadang-kadang kalau kita upload suka muter-muter ya, boleh WA Bu Gina ya, oke? Sebentar. Nah, soleh-soleha itu tadi ya pembelajaran kita hari ini tentang PPKN, yaitu penerapan sila yang ketiga ya. Tadi ingat 3 poin penting. Sila ketiga itu tentang persatuan dan kesatuan. Sila keempat tentang musyawarah dan sila kelima tentang adil ya, keadilan. Nah, nanti soleh-soleha silahkan dikerjakan latihannya. Untuk yang tadi ya, yang kelima contoh kegiatan itu, jika ya di checklist, jika tidak disilang ya. Silahkan tulis di buku tulis, lalu tulis jawabannya sambil berlatih menulis juga ya, soleh-soleha ya. Nah, nanti setelah itu silahkan difotokan, lalu kirimkan di Google Classroom, atau kalau yang terkendala boleh japri Bu Gina ya. Oke, Bu Gina rasa sudah cukup jelas ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh japri Bu Gina langsung. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat ya. Bu Gina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.